Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup beragama, hidup bernegara, sambungan. Jika materi-materi yang berasal dari hukum agama, adat kebiasaan, norma moral, keadaan lingkungan, pemikiran-pemikiran para ilmuwan, para ulama, materi dari ilmu hukum dan juga bisa dari yang lain, sudah disusun, diatur dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, maka ketentuan-ketentuannya itu mengikat seluruh rakyat dan mengikat lembaga-lembaga dan pegawai-pegawai negara itu sendiri. Dengan kata lain, jika sudah ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku secara nasional, peraturan itu berlaku mengikat semua pihak, baik rakyat maupun lembaga pembentuknya, pembentuk peraturan, dan lembaga-lembaga pelaksananya. Misalnya, kalau ada perselisihan, kalau ada kejahatan, ada pelanggaran, maka lembaga yang berhak menyelesaikannya mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lain-lain oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, lalu disidangkan oleh para hakim di lembaga peradilan untuk ditentukan bagaimana keputusannya. Nah, materi-materi yang tadi cukup banyak sumbernya, kemudian menjadi peraturan-peraturan resmi yang dibuat oleh negara. Di antara cabang-cabangnya, ini di antara cabang-cabangnya, karena cukup banyak untuk disebutkan semua. Antara lain mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan. Berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945 mengenai susunan kelembagaan dan pemerintahan, dibuatlah aturan-aturan bertingkat undang-undang dan turunannya dalam bidang pemerintahan atau ketatanegaraan. Dari sini dikenal adanya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Bidang-bidang hukum lainnya adalah hukum pidana. Hukum pidana selain yang termuat dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku sekarang, yang diterapkan dulu masa penjajahan, sudah ada peraturan-peraturan pidana di luar KUHP yang lama itu. Karena itu hukum pidana sekarang ini dan sudah lama berjalan dalam proses revisi, proses peninjauan, proses penyempurnaan, penambahan, dan lain-lain. Karena setiap hukum, setiap peraturan yang ditetapkan oleh negara bisa ditinjau sewaktu-waktu, bisa dinilai, direvisi, diperbaiki, dikurangi, atau ditambah. Itulah sifat buatan manusia. Beda dengan ciptaan Allah dan buatan Rasul. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi harus
tetap tertulis seperti itu, apa adanya. Al-Quran isinya banyak yang menyebut 6.666 ayat, tetap harus seperti itu, tidak boleh diubah. Demikian pula hadis-hadis Nabi yang banyak sekali yang tertulis di dalam buku-buku hadis. Teksnya, naskahnya tidak boleh berubah. Yang boleh berubah adalah pemahamannya. Karena ayat Quran dan hadis itu diterapkan di dalam kehidupan, yang kehidupan itu terdiri dari berbagai atau jumlah negara yang banyak, kondisinya beda-beda. Selain perkembangan zaman memungkinkan, mendorong untuk membuat pemahaman yang bisa berbeda dari pemahaman sebelumnya tanpa mengubah teksnya atau naskahnya. Bidang lain adalah hukum-hukum perdata yang terhimpun di dalam KUH Perdata. Keadaannya seperti KUHP. Lalu bidang ekonomi, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga ini terus berkembang, dan nanti pada suatu saat akan ditetapkan KUHP baru, KUH Perdata baru, KUHD baru, hasil perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh para umaro. Para umaro itu pemegang lembaga-lembaga kekuasaan pemerintahan, dan ulama, para ulama ahli agama dan ilmuwan lainnya. Bidang lainnya adalah bidang keuangan, bidang lalu lintas. Lalu lintas ini salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang kalau dikaitkan dengan ayat Quran atau hadis tidak akan ditemukan rinciannya. Ini peraturan mengenai lalu lintas. Kalaupun ditemukan prinsip umum, misalnya la dororo wala diroro. Jangan menyusahkan dan jangan disusahkan. Tapi rinciannya, membuat jalannya bagaimana, lebarnya berapa, kalau tingkat nasional begini, kalau tingkat provinsi lain lagi, tingkat desa lain lagi, itu tidak ada dalam ayat Quran dan undang-undang dan hadis-hadis Nabi. Demikian pula berjalan itu harus sebelah kiri atau sebelah kanan. Berkendaraan itu mesti sebelah kiri atau sebelah kanan. Indonesia menetapkan sebelah kiri, negara lain menetapkan sebelah kanan. Itu tidak ada yang salah. Itu tergantung kepada kesepakatan ketika membuat peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Dan ada hal-hal lain yang sifatnya kehidupan, yang dasar-dasarnya prinsip-prinsip mungkin bisa ditemukan di dalam ayat Quran dan hadis, tetapi dalam soal rinciannya harus dibuat, disusun oleh lembaga negara yang berwenang. Juga ada peraturan mengenai perhubungan, mengenai perbankan. Sekarang ada dikenal, ada perbankan umum dan ada perbankan syariah. Dan ini perkembangan beberapa tahun terakhir begitu gencar pengaturan-pengaturan dan penerapan ekonomi syariah, keuangan syariah, perbankan syariah, dan semacamnya. Juga seperti asuransi, ada asuransi syariah.
Di mana letak perbedaannya antara perbankan umum, asuransi umum dengan perbankan syariah dan asuransi syariah? Insya Allah pada waktunya nanti akan dikemukakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.